Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya M. Subhan kembali menemani Anda. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang. Nah, seseorang ini sebenarnya kalau hampir tiap hari lah ada di RRI ini suaranya. Baru kali ini saya bisa bertemu dengan beliau. Beliau adalah Dr. Haji Edi Sugiarto MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Assalamualum Pak Dr. Waalaikumsalam Edi. Mas Subhan, keren banget ini Mas Subhan hari ini. Alhamdulillah. Bapak jangan lebih keren dari saya, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kita udah aman ya, Pak ya? Jarak Aman, ya, Pak ya? aman insya Allah. Aman. Karena pakai masker. Mas. Karena pakai masker. Jadi kita nggak boleh buka nih? Nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Kalau saya buka, Mas Subhan harus menghindar jauh 2 meter. Yang kasihan kameramen nanti. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, saya ingin memberitahukan dulu bahwa saat ini saya sedang berada di Masjid Darul Mujahidin Kompleks Arhanud Cirebon, di mana di sini juga tengah berlangsung vaksinasi ya Pak ya? 13.600 sasaran Mas. 13 ribuan ya, banyak sekali ya. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol soal kondisi real Pak, jangan ada yang ditutup-tutupin Pak. Ya. Kota Cirebon gimana hari ini Pak? Kota Cirebon, Mas Subhan, kalau saya jujur, merah. Merah? Merata? Merata. Hari ini penambahan bikin saya nangis, 133 penambahan. Di antaranya 10 dokter dan 2 dokter gigi. Oke. Itu nangis lagi Mas. Kalau sudah tenaga medis itu saya berasa pejuang-pejuang kita harus istirahat, artinya Mas dia total 2 minggu loss, tidak ada pelayanan, itu risiko pelayanan akan berkurang. Nah yang menarik Mas, kondisi saat ini saya terus terang aja, pemerintah kota upayanya maksimal, termasuk hari ini Mas, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini kita vaksinasi 13.600 sasaran. Insya Allah sukses. Hari ini evaluasi nanti jam 4, sekarang ini Mas, kondisi kota Cirebon saat ini merah. Ya. Positif rate di atas 56%, 56,8. Jadi Mas, kalau yang hasil tracing, katakanlah 100 orang nih Mas yang tracing, saya tes PCR, itu positif 56. Itu merah banget. Udah di atas 50% ya? Idealnya 5%, di bawah 5%, itu idealnya. Sementara Provinsi Jawa Barat pun ngeri, sudah 50,5. Tapi kami lebih tinggi dari provinsi, itu artinya spreader beredar di mana-mana, penyebaran terjadi transmisi di mana-mana yang cukup masif Mas. Itu sebutannya masif lebih ideal. Masif. Iya. Dan hati-hati transmisi keluarga, transmisi lokal antar keluarga itu dominan 60%. Oke. Karena bisa jadi lengah si keluarga tadi bahwa salah satu di antaranya dia spreader. Artinya pembawa atau karier Mas. Dia tidak sadar. Sementara maaf buka, padahal sudah terjadi transmisi. Oke. Jadi hati-hati, masker tidak boleh dilepas, jaga jarak tidak boleh diabaikan, tetap cuci tangan, tidak boleh bepergian, jaga atau hindari kerumunan. Oke. Itu wajib itu Mas. Oke. Yang terakhir, hindari makan bersama. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh lagi? Nggak boleh. Sekarang udah terjadi banyak transmisi di antara makan bersama itu. Oke, baik. Pak Dokter dan juga pendengar serta pemirsa, saya juga ingin memberitahu bahwa seluruh peralatan ini juga sudah didisinfektan Pak. Jadi insya Allah semua properti yang kita gunakan juga dalam kondisi aman lah untuk kita gunakan. Pak, jadi kalau kita bicara soal COVID hari ini di Kota Cirebon yang tadi misalnya kita melakukan tracing sebegitu banyak, maka sekitar 56%-nya akan positif. Sebenarnya sekarang penyebarannya seperti apa Pak? Airborne atau gimana? Ya, jadi Mas, penyebaran itu Mas begitu saya dibuka, transmisi itu lewat udara, lewat droplet Mas. Jadi droplet dari itu beredar lewat udara. Tapi transmisi itu Mas begitu saya batuk atau bersin itu 250.000 tuh virus keluar. Nah Mas, untuk ukuran indikator saat ini di kami, laju pertambahan harian. Contoh sekarang 133 udah merah itu. Ya. Terus tingkat keterisian bor, jadi bed occupation rate itu keterisian rumah sakit. Oke. Terus tingkat tadi Mas, positive rate. Nah terus tingkat kesembuhan. Kalau tingkat kesembuhan saya akuin oke lah Bu, di atas 81%. Tapi untuk keterisian rumah sakit, positive rate sama laju pertambahan harian merah. Itu kondisi real. Kami tidak menakut-nakuti, kata kalau bahasa Mas Subhan tuh watawasobil hak. Nah itu bahasa Mas Subhan itu. Jadi kami harus menyampaikan apa adanya Mas. Apa adanya, nggak boleh ditutup. Karena saya juga, kita nih di RRI juga tentu ingin memberikan yang sejelas-jelasnya untuk masyarakat.
kalau kondisi kita merah ya harus kita katakan merah supaya mereka jangan lengah lagi kan Pak. Betul, gitu. betul Mas. Oke, setelah jadi artinya kalau misalnya ada seseorang batuk, ini secara medis saja ya Pak ya. Ya. Ketika seseorang batuk, dia menyemburkan berapa tadi Pak? 250 ribu dan dia nggak langsung mati, dia akan berpindah-pindah. Kalau terisap oleh kita atau nempel di satu, kita bisa pegang, bisa transmisi. Berapa lama itu bisa dia tetap Tergantung bisa saling menularkan? benda yang dihinggapi, besi, kayu, dinding, itu rata-rata 6-8 jam lah Mas. Wah. Jadi selama 5 atau 6 jam itu sampai 8 jam itu kemungkinan masih bisa saling menularkan. Iya, masih ada transmisi. Lah, sekarang kondisi masyarakat kita gimana Pak? Udah setahun nih Pak, lebih ya Pak ya? Betul. Setahun lebih. Betul. Saya yakin juga mereka mulai apa sih ini gitu, nggak selesai-selesai dan lain sebagainya. Betul. Bapak melihatnya? Iya, saya akuin Mas, secara psikologis mereka sudah jenuh. Iya. Saya akuin itu. Saya manusiawi Mas. Saya sendiri juga agak jenuh. Jenuh juga kan Pak? Karena Iya, memang iya. jungkir balik Mas. Yang menarik Mas, kejenuhan ini membuat kita lengah. Itu Lengah masalahnya. itu masalahnya Mas. Dan titik lengah itu terjadi di saya, di semua, di Mas Subhan atau di semua Mas. Pertama contoh kecil Mas, Oke. acara keagamaan, baik itu di Muslim, di gereja itu riskan Mas. Ya. Takziah, misalkan saya mengunjungi teman yang berduka, itu berpeluang dibuka, apalagi cipika-cipiki itu, aduh jangan itu. Terus acara-acara tertentu, reuni, makan bersama, kemarin yang di Cipaso, di Jakarta Timur itu Mas, ada kayak halal bihalal, itu risiko Mas, risiko transmisi. Terus kerumunan, pertemuan di mall, setiap pertemuan maksimal 2 jam. Ini Oke. pertemuan nanti ini selesai jam 6 maksimal udah Nggak boleh harus lebih keluar lagi. ya. Karena udara segar ini bagus nih Mas, pertemuan Mas Subhan ini bagus settingannya nih, udara terbuka, mengalir bagus, bebas COVID ini. Bebas COVID ya. Nah untuk kota Cirebon, kehati-hatian ini tetap harus dimiliki oleh seluruh warga Mas, seluruh warga. Bahkan kabupaten sendiri itu sama, merah semua juga. Merah semua ya. Merah semua sama. Jadi Mas, kondisi saat ini kalau menurut hemat saya lebih tinggi dari kasus pertama. Ini second wave-nya bener nih Bu, naik nih. Saya bukan membohongi karena real Mas, real. Hari ini 133 rekor Mas. Tertinggi sepanjang sejarah ada peningkatan kasus harian di kota Cirebon nih. Oke. Hari ini nih, kami tertinggi itu 93, 73 yang kemarin Mas. Sekarang 133 harian Mas. Laju pertambahan harian. Keterisian bor itu 97% sekarang Mas. Udah mau habis. Oh, udah habis. Udah habis. Ya? Karena Udah kan habis. ruangan itu Mas ada yang laki perempuan Mas. Nggak bisa diisi laki-laki. Lah terus kalau misalnya hari ini ada yang nambah? Perempuan yang bisa masuk. Laki-laki cancel dulu. Oh. Jadi laki-laki ditaruh di Iya, iya. selasar. Mudah-mudahan saya dan kameramen jangan sampai kena ya Pak ya. Jangan, Kita jangan. laki-laki dua-duanya ini. Iya. Artinya Mas secara umum batas psikologis aman untuk bor itu 93. Nah, kalau Ini sudah malah atas udah 97, udah merah. nggak bisa. Merah. Oh gitu. Merah. Ini kondisi real yang sebenarnya, Sebenarnya. ya, yang nggak boleh juga diabaikan. Tapi menurut Bapak nih Pak nih, sebelum nanti di sesi kedua saya ingin nanya soal katanya kita sudah mulai kekurangan, udah krisis nakes nih Pak ya. Krisis ya. Nah, bagaimana nih Pak supaya masyarakat mulai giat lagi? Faktanya kan mereka udah mulai capek Pak. Ya, betul. Gimana tuh Pak? Kalau maaf ya Mas, ini ngobrol apa adanya Mas Subhan, idealnya lockdown nasional serentak. Itu baru Idealnya. idealnya. Nggak ada Itu pilihan lain ya? Itu solusi mendasar tuh. Oke. Ini kan dua pilihannya Mas. Mau katakan menggerakkan ekonomi Oke. dan katakanlah mengendalikan di bidang kesehatan. Nggak bisa dua-duanya? Ternyata membuktikan nggak bisa dua-duanya. Oke. Kalau seperti ini, salah satu terkorbankan. Kalau kita akan tetap melaksanakan seperti ini ya. Pingpong fenomen terjadi dan never ending. Apa yang Pak Kadis usulkan ke Pak Wali kalau? Kemarin Pak Wali sudah PSBB berskala mikro, itu ketat, super ketat Mas. Jadi di kota Cirebon namanya jaga warga, masing-masing RT RW itu memantau wilayahnya Mas. Begitu ada ketahuan satu, lokalisir Mas, isolasi. Kalau dia tidak mampu bawa ke Hotel Lonos. Oke. Tapi Hotel Lonos hari ini kan 100 lebih. Oh. Jadi udah penuh. Artinya Mas, begitu ada yang positif itu wajib isolasi. Itu wajib. Oke. Baik. Pak Kadis, sambil kita berdoa juga nih pendengar juga pemirsa, jangan sampai siapapun yang hari ini sedang mendengarkan siaran ini kita menjadi salah satu dari antrian menuju COVID ya Pak ya. Jangan sampai ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan sehat Kami semuanya. berdoa sehat semuanya, mudah-mudahan Baik. Mas Subhan dan timnya di sini ada Bu
Bu Arita. Bu Arita sehat selalu. Sehat selalu ya. Ada kameramen juga sehat banget, seger banget Seger kelihatannya. banget ini, Iya. Pak. Seger Oke, banget. nanti kita Oke. lanjutkan karena pendengar juga pemirsa ada yang menarik ini. Setiap saya wawancara dengan beliau, salah satu yang beliau sampaikan itu saya menangis. Apa sih yang membuat beliau ini menangis gitu? Karena pasti ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hatinya. Nanti kita lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami.